Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah penelitian tindakan kelas. Kita sebenarnya sudah membahas PTK itu sampai pada tahapan terakhir. Jadi ini tahapan. Kalau tahapan sekali ini sudah tahapan semuanya ini sudah selesai, itu berarti satu siklus, paham ya? Tapi berikutnya ketika tahapan diulangi lagi mulai dari awal, berarti itu siklus yang kedua. Siklus yang kedua dianggap belum mantap, hasilnya belum sesuai ekspektasi, maka kemudian dilanjutkan siklus yang ketiga dengan mengulang setiap tahapan. Nah, gitu ya. Jadi tahapan dari PTK itu hanya meliputi 4 kegiatan ini. Nah, itu siklus 1. Nah, nanti kemudian dilakukan perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan, perbaikan observasi juga, dan kemudian refleksi lagi itu di siklus yang kedua. Nah, kita sudah membahas kemarin bagaimana pemaparan hasil dari penelitian tindakan kelas yang dipaparkan pada bab 4 ya. Ada bahasannya itu kan. Jadi bagaimana bab 4 penelitian tindakan kelas. Kalau bab yang lain kan relatif ya sama dengan yang lain. Nah, yang bab 4 PTK itu memang yang membedakan, yang paling berbeda dengan penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Karena di sini di bab 4 itu menyajikan siklus dengan tahapannya, siklus 1 dengan tahapannya, siklus 2 dengan tahapannya, siklus 3 dengan tahapannya. Nah, gitu. Nah, berikutnya kemudian terakhir nanti pasti harus membandingkan progres dari hasil yang pertama, hasil yang kedua, hasil yang ketiga. Kemarin di sini observasi itu kan sama dengan menunjukkan hasil dari pelaksanaan PTK dengan memberi tes tentunya. Hasil tes itu bisa dianggap hasil observasi, paham ya? Jadi ketika kamu mengajar akhlak, mata pelajaran akidah akhlak, terus bagian akhlak yang diajarkan menggunakan metode baru dan dicoba dilakukan riset dengan PTK. Nah, itu pada mata kuliah PTK akhlak itu diterapkan metode yang baru tadi. Setelah itu disiapkan instrumen pengukurannya kan, instrumen tes. Kalau di kuantitatif kamu kan menyiapkan instrumen kuesioner. Nah, seperti guru pada umumnya, kamu juga menyiapkan instrumen berupa tes, dan itu digunakan di setiap siklus. Di setiap siklus, guys, di setiap siklus itu habis mengajar, itu kamu kasih tes. Nah, nanti kan bisa dipaparkan datanya. Datanya kamu pakai tabel distribusi frekuensi juga boleh, yang tinggi, yang rendah juga boleh. Terus kemudian nanti di siklus yang kedua, tahap yang observasi kan juga tes lagi. Nah, itu kan. Ini hasil tes juga dipaparkan. Nanti di siklus yang ketiga juga begitu kan. Bahkan siklus yang kedua begitu. Nah, pasca
4 siklus itu peneliti harus menyajikan perbandingan setiap siklus itu, setiap hasil dari observasi itu kira-kira mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Nah, tetapi harapannya kan naik terus kan, harapannya itu menunjukkan bahwasanya ada keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas yang kita lakukan, ada perbaikan hasil belajar, buktinya itu begitu. Ya, paham ya yang saya maksud ya? Jadi pasca memaparkan semua siklus, jangan berhenti. Harusnya disajikan collecting di antara data-data mulai dari awal sampai akhir. Bisa diceritakan perencanaan itu perubahannya seperti apa. Silabus itu ada perubahan nggak di setiap siklus? Nah, metode itu ada perubahan nggak di setiap siklus? Hasil, kalau ini kan hasil. Kalau tadi perencanaan kan misalnya silabus atau mungkin bahan ajar. Nah, itu diceritakan. Pada siklus yang pertama itu ada perencanaan begini, terus di siklus kedua ternyata silabusnya berubah begini. Di siklus yang ketiga ada perubahan lagi, silabusnya begini. Bahan ajar juga begitu, ada sentuhan apa yang misalnya dilakukan perubahan. Itu di perencanaan. Di pelaksanaan juga begitu. Ketika mengajarkan materi akhlak dengan metode ini, itu yang pertama kali itu sudah dilaksanakan, tapi ada kelemahan begini. Diperbaiki di yang kedua. Kelemahan itu dengan melakukan ini, metodenya begini. Terus di siklus yang ketiga ternyata juga masih membutuhkan pemantapan, ditambahkan penguatan apa gitu. Nah, itu berarti kamu menceritakan semua yang terjadi dalam setiap siklus, baik aspek perencanaannya, aspek pelaksanaannya, aspek hasil, ataupun aspek perbaikan atau refleksi yang sudah kamu tangkap, kelemahan yang kamu tangkap dan perbaikan yang ingin kamu upayakan itu coba direkam secara menyeluruh gitu ya. Itu pada tahapan setelah semua siklus selesai dipaparkan. Paham ya? Jadi ketika menyiapkan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, ini belum tentang pembahasan loh ya. Ini masih hanya tentang hasil penelitiannya sub A hasil penelitian. Itu menceritakan siklus 1, menceritakan siklus 2, menceritakan siklus 3 dengan tahapannya masing-masing. Siklus 4. Nah, paparan selanjutnya ini harus ada yang membandingkan antar siklus. Jadi paparan ini yang justru memberi semacam penegasan apa saja hasil dari penelitian tindakan kelas itu. Nah, baru nanti dilakukan kegiatan yang namanya pembahasan. Nah, pembahasan itu sama dengan penelitian kualitatif. Oh, ini belum kualitatif. Kalau dengan kualitatif ya hampir mirip, hanya saja tidak harus membuktikan teori, tidak harus menjelaskan posisi penelitian. Kalau kamu kan menjelaskan posisi penelitian kamu itu mendukung teori atau menolak teori. Masih ingat itu ya? Nah, di PTK tidak harus itu. Tapi yang paling penting membandingkan temuan kamu, hasil penelitian kamu ini dengan hasil penelitian PTK lain. Usahakan dengan penelitian PTK. Kalau tidak ada, bisa dengan penelitian kualitatif
yang eksperimen. Ya. Jadi perbandingannya itu usahakan dengan PTK miliknya orang lain. Kalau tidak, bisa cari kuantitatif, tapi yang eksperimen, usahakan yang eksperimen. Ini soalnya mirip dengan PTK, atau bisa PTK itu menggunakan metode eksperimen. Nah, terkait dengan yang tadi sudah ditanyakan sebelum kita mulai, berarti kita harus mengecek kembali perencanaan dari penelitian tindakan kelas terkait dengan penyusunan instrumen. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya instrumen yang kita gunakan, kalau instrumen itu instrumen penelitian yang kuantitatif, andaikan PTK juga menggunakan jenisnya kuantitatif, maka penelitian itu harus memiliki instrumen yang valid dan reliable. Gambaran umum valid dan reliable itu kalau bentuk tes itu ya, kamu kan kalau guru itu kan pasti buat tes itu dikerjakan oleh anak yang pintar, jawabannya itu banyak yang benar mestinya. Tes itu kalau dikerjakan anak yang nggak pintar, mestinya banyak yang salah. Itu namanya tes yang valid. Secara umum itu yang pintar jawab benar, yang nggak pintar jawab salah. Itu kriteria umum tes yang valid. Nah, gak valid tes itu jika sing pinter jawab bener, sing salah sing gak bener sing gak pinter ya jawab bener. Nah, paham ya? Loh, pinter gak pinter kok podo jawab bener ya? Oh, ini berarti tes ini gak valid ini. Bisa juga tidak valid itu bentuknya adalah loh, pinter kalau sing gak pinter podo jawab salah. Nah, itu juga tes ini berarti bukan tes yang valid. Gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan hasil tes itu. Yang pinter, yang nggak pinter jawab benar, pinter nggak pinter jawab tidak benar. Nah, kemungkinan yang lain apa? Kebalik, sing pinter jawab salah. Nah, ini tambah kebalik ini. Sing pinter jawab salah, nah sing gak pinter jawab benar. Ini tesnya paling kebalik. Nah, yang kita harapkan, yang dinamakan valid itu yang pinter jawab benar, sing gak pinter jawab salah. Itu kalau pelaksanaannya normal, penyelenggaraannya normal, nggak ada nggak ada error penyelenggaraan itu. Kalau contekan itu berarti error di penyelenggaraan. Bagaimana Pak kalau kemudian setelah diuji validitasnya itu tidak valid? Ya tentunya harusnya digunakan yang valid saja. Yang nggak valid mestinya di drop. Di drop itu tidak dipakai, dibuang. Tapi ingat, kamu boleh tidak melakukan pengujian instrumen ulang, perbaikan instrumen ulang
jika setiap ciri dari variabel itu ada perwakilan kuesionernya. Paham maksud saya? Harusnya peneliti itu memperbaiki kuesionernya, terus diuji coba ulang, supaya setiap variabel itu diwakili oleh mungkin lebih dari 2 pertanyaan. Tapi boleh peneliti itu tidak memperbaiki kuesionernya, tidak uji coba ulang, jika setiap ciri-ciri atau setiap indikator dari variabel itu sudah ada perwakilannya walaupun hanya 1. Paham ya menurut saya itu? Nah tentu ini nanti kamu harus gunakan. Jika masih memungkinkan perbaikan silakan. Uji coba lagi Pak. Ya itu prosedur yang paling diandalkan begitu. Jadi peneliti itu ya sebelum mengambil data pada responden yang sudah ditetapkan, itu terlebih dahulu menguji coba instrumen pada responden lain. Saya sudah pernah menjelaskan ya, misalnya di satu sekolah itu kelasnya itu ada kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E dan gitu ya. Kamu sudah menetapkan dengan cara random, oh terpilih 7B sama 7D nanti sebagai responden penelitian. Wah, saya sudah punya ini, nanti penelitiannya ngambil data di sini. Data yang nanti ditampilkan di bab 4 itu di sini, dari sini. Dari kelas 7B dan kelas 7D. Loh Pak, saya belum uji coba. Nah, baru kemudian kamu tetapkan kelas uji coba. Boleh di random lagi. Oh, terpilih 7E. Berarti kamu nanti uji coba dulu di kelas 7E untuk melakukan pengambilan data agar dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Kamu belum mengambil data di kelas 7B dan 7D sebagai kelas yang merupakan responden penelitian, karena kamu belum mendapatkan instrumen yang valid. Nah, ketika kamu sudah melakukan uji coba di 7E, ternyata semuanya valid, ya udah langsung digunakan untuk mengambil data di 7B dan 7D sebagai responden penelitian. Kalau ini responden apa Pak? Responden uji coba. Nah, nanti kalau penelitian kualitatif itu prosedur yang baku itu begini. Pertama kali sudah diketahui responden penelitiannya mana? Oh, 7B sama 7D. Nah, berarti uji cobanya jangan di sini. Jangan sampai responden hasil penelitian, responden penelitian itu menjawab 2 kali pertanyaan yang sama. Paham maksud saya? Karena itu gunakan kelas lain sebagai uji coba instrumen. Ya, mudah-mudahan ngerti saja. Nah, silakan catat pertanyaan jika nanti enggak paham. Nah, tadi akhirnya kamu harus segera melakukan perbaikan. Jika ternyata ketika uji coba itu hasil uji validitas dan reliabilitasnya itu banyak yang tidak sesuai harapan. Ternyata Pak ada 3, tapi saya masih punya waktu Pak. Sebetulnya 3 ini bisa dibuang kalau ternyata semua indikator sudah terwakili, semua ciri-ciri dari variabel itu sudah ada pertanyaan yang mewakili setiap indikator itu, setiap pertanyaan, setiap ciri-ciri itu. Tapi kamu pengen ini apa? Saya tuh ini Pak masih pengen uji coba lagi. Ya nggak apa-apa, diperbaiki instrumennya, pertanyaannya diperhalus. Mana kira-kira yang
membuat responden itu salah paham terhadap pertanyaan tadi. Ya, yang diteliti hanya yang 3 tadi aja yang nggak valid itu. Diganti boleh dengan pertanyaan lain atau diperbaiki. Paham ya? Nah, baru kemudian dicoba di mana ya? Ya, mungkin 7A atau 7C. Nah, udah itu setelah itu dapat valid semua, atau ada satu yang nggak valid, ya satu aja dibuang, atau 2 aja dibuang, nggak apa-apa. Artinya apa? Ketika kamu mau mengambil data di responden penelitian, itu instrumennya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu sudah valid semua. Itu loh, akhirnya kamu dapat dianggap telah mengambil data yang sah, data yang valid, data yang sahih, itu begitu. Kalau kamu menggunakan instrumen yang belum divalidasi, datanya itu kan nggak terjamin. Nah gitu loh maksudnya. Datanya itu belum tentu valid. Ibaratnya menggunakan timbangan itu timbangannya timbangan yang rusak, sehingga hampir angka dari timbangan itu tidak sesuai dengan realitasnya. Ngono kok katanya pengen mendapatkan kebenaran. Kebenaran cap opo? Mahasiswa, saya ini selalu berusaha untuk mengedepankan kebenaran. Riset-riset saya itu terus dicek. Uji validitas dilakukan? Enggak. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini sebuah data yang benar? Ini kan kamu sama dengan menggunakan timbangan yang rusak. Timbangannya belum tentu andal kamu pakai. Nah, akhirnya apa? Data yang kamu gunakan belum tentu data yang valid, belum tentu data yang menggambarkan fakta. Itu loh ya. Terus gimana Pak? Kan kita sudah membuat misalnya dan sudah dapat hasilnya, juga udah kan menghasilkan data, tapi baru uji validitas dan ternyata hasilnya itu gimana Pak? Ya begini, terkadang ada toleransi itu gimana? Peneliti tidak melakukan uji validitas, tidak melakukan uji reliabilitas, hanya mengasumsikan bahwasanya instrumen penelitiannya itu sudah valid dan reliable. Itu kadang ada yang begitu. Nah, kamu Pak, boleh saja meniru seperti itu. Memang yang kedua, memang tujuan utama dari riset yang kamu lakukan itu adalah praktek terhadap penguasaan metodologi penelitian kamu. Yang namanya praktek, mempraktekkan teori itu memang yang penting kan mampu mempraktekkan. Tapi apakah hasil sesuai atau tidak? Nah itu di luar tanggung jawab. Hanya saja begini, kamu boleh memilih yang nomor 1 tadi, sehingga tetap boleh mempublikasikannya. Cuma jika ternyata tidak mendukung teori, nah itu kamu harus mawas diri untuk kemudian tidak membela hasil penelitian kamu, karena kamu melakukan error dalam penelitian kamu, termasuk tidak menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Begitu. Tapi kalau mendukung teori kan itu nggak fatal. Nggak fatal itu karena apa? Sudah banyak penelitian yang sama kok. Sehingga kalaupun kita salah, itu masih tetap didukung oleh banyak penelitian yang lain yang membenarkan hasil tersebut. Nah, cuma kita sendiri harus koreksi diri setelah ini, setelah semester ini. Lakukan riset sungguhan dengan menggunakan tahapan-tahapan penelitian yang dibenarkan, yang dianjurkan, yang sudah dianggap baku
langkah-langkahnya, termasuk langkah dalam uji validitas dan reliabilitas. Gitu ya. Oke, silakan nanti hasil kerjanya segera diselesaikan. Untuk artikel bisa nggak Kemis dikirim di e-learning? Artikelnya dikirim hari Kamis. Ya. Bisa. Kamis depan. Kamis ini Pak. Selasa ada Pak? Kamis depan. Rabu Pak. Rabu depan aja Pak. Rabu depan. Punya saya kan biasa yang hasil kelas Oh iya. Tapi kamu kan nggak mempraktekkan uji validitas tes kan? Ya kalau mau sekarang kita sampaikan, kita tampilkan. Masih waktunya masih cukup ya? Berapa menit Pak? Ya 50 kan Pak? setengah jam. Nggak apa-apa ya? Sadane kamu saya. Ke situ. Ya. Astagfirullah. Pak, itu saya punya ini apa? Instrumen kamu sana nanti kita berikan respon. Kenapa? Ini saya bawa usaha saya berikan respon. Terus? Ya, ini kali mau dia Oh ya. Apa saya bawa pulang. Nanti kalau sempat tadi. Baik, kita coba tampilkan bagaimana cara kita melakukan uji validitas instrumen berupa tes. Dan ini seringkali digunakan untuk PTK. Ya. Kalau PTK bentuknya kuesioner, itu mungkin yang terkait dengan sikap. Cuma pada umumnya hasil belajar itu dihasilkan dari tes. Karena selalu hasil belajar yang kita ukur itu hasil belajar kognitif, pemahaman, dan sejenisnya. Tapi kalau hasil belajar itu berupa contohnya ya, sikap jujur, sikap adil, itu kan materi akhlak kan? Sikap jujur, sikap adil, sikap toleran, sikap apa lagi? Sikap beriman, sikap tawadhu misalnya, sikap warok, ngerti sikap warok? Sikap zuhud, perlu nggak diukur sikap zuhud kamu? Pemimpin-pemimpin itu bila perlu diukur, dites sikap zuhud. Nah kamu buat alat ukur instrumen pengukuran sikap zuhud. Kalau pemimpin itu sikap zuhudnya tinggi, kita punya dugaan mereka tidak korupsi. Nah, silakan nanti coba ini ya. Coba juga dipakai di judul. Ngerti judul? Ya, coba diukur sikap zuhud dari nggak tahu apakah peserta didik ataukah remaja atau masyarakat. Kalau sikap zuhudnya tinggi, sikap judulnya itu rendah kan mestinya. Artinya dia kemungkinan melakukan judi online itu rendah sekali. Nah, itu kalau hasil belajar non kognitif ya, afektif. Kaitannya dengan afektif itu bisa pakai kuesioner. Tapi kalau hasil belajarnya itu kognitif, nah mesti pakai tes. Nah, bagaimana Pak cara melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk tes? Nah, ini kita akan coba pelajari.
Ini lupa, makanya lo nggak di sini nih Pak. Nah, ini karena ya termasuk hafal nggak Pak itu? Banyak sekali. ya itu kalau sering dibuka ya. Kan setiap semester, ganti semester kadang. Ini Excel yang sering saya gunakan untuk mengajari mahasiswa melakukan uji validitas dan reliabilitas tes. Kamu ngerti? Kenapa ini kok 0, ini 1, 0, 1, 0, 1? Put, apa maksudnya ini? Nggak dijawab. Tidak valid. Salah. Salah pun Salah benar. Ya, kalau digital itu gitu ya, pakai 0, 1, 0, 1. Benar, Put. Jadi maksudnya pertanyaan nomor 1 itu Salah. ya oleh si A, misalnya Ahmad ini, jawabnya salah. Kalau tes jawab salah, itu ndok kayak gini. Nah, pertanyaan nomor 2, si Ahmad ini jawab benar, makanya dapat 1. Cuma nanti kalau digunakan untuk nilai akhir pengolahan hasil belajar, pengolahan hasil tes itu nanti tergantung. Misalnya ya, pertanyaannya 10, pertanyaannya 50. Coba perhatikan, kamu buat tes jumlah pertanyaan 50. Nanti kalau dijawab benar semua, di rapot itu udah berapa? 100. Kalau dapat 100, kenapa? Kan Padahal nanti kalau dijawab 50, berarti kan dapatnya 50. soalnya kan nilai tertinggi 100 di rapor. Ya, artinya kita ingin kemampuan siswa itu mencapai 100%. Kemampuan lengkap itu 100. Coba berarti kan lengkap dia menjawab semuanya. Karena itu ketika pertanyaan jumlahnya 50 itu dikalikan 2. Kalau pertanyaan jumlahnya 25 dikalikan berapa? 4. Kalikan 4. Sehingga walaupun pertanyaan 25 di rapot dia tidak dikasih 25, tapi 25-nya itu dikalikan 4 sehingga mencapai 100. Nah, begitu. Yang lainnya nanti juga dikalikan 4. Loh, dari pertanyaan 50 dia jawab hanya separuh, berarti kan 25. Kali dulu. Nah, mestinya dikalikan 2, sama-sama dikalikan 2, dia dapatnya mestinya 50. Nah, begitu. Kalau yang jawab benar semua kan tadi dikalikan 2, jawabnya jadinya Ya, Pak, itu kan kalau nilainya 1, kalau persoal itu nilainya beda-beda. Nah, itu tergantung dari pengolahan hasil belajarnya. Itu nanti kita bahas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PR. Ada Semester 4. Kemungkinan semester 4 atau semester 5. Benar berarti. Kan penting loh. Sama jenengan lagi ya, Bapak? Ya, insya Allah ya. Kalau evaluasi ya. Semester 4. Nah, saya belum tahu yang closing semester depan itu apakah semester 4 atau mudah-mudahan nggak jauh supaya nyambung. Ini nanti juga menjadi bagian materi evaluasi, tetapi ini digunakan juga untuk penelitian, untuk materi penelitian kuantitatif maupun MTK. Nah, saya lanjutkan penjelasan ini. Jadi tabel ini sudah kamu pahami mengapa skornya ini 0, mengapa ini skornya 1 dan seterusnya. Ini kebetulan berarti jumlah soalnya hanya 10 ya. Terus jumlah respondennya ada 20. Nah, di sini kemudian skor totalnya XT ini namanya
namanya skor total. Paham ya? Skor totalnya itu si A ini dapatnya 3 karena yang berhasil dia jawab dari 10 soal itu hanya 3. Berarti sebagai ini misalnya sebagai variabel X total maksudnya. Total dari X-nya itu ya tinggal dijumlahkan, di sum aja itu sudah terjumlahkan hasil yang diperoleh. Terus ini nanti perlu xt kuadrat ya, xt kuadrat. Ini maksudnya itu pangkat 2. Jadi xt nanti dikuadratkan, skor totalnya nanti dikuadratkan, 3 dikuadratkan menjadi 9. Kenapa gitu, Pak? Ya. Bisa. Gimana kalau dikuadratkan? 3 dikali 3 ada 11. 7 dikali 7 berapa? 49. Bener. 6 dikali 6 6 dikali 6. Nah itu namanya dikuadratkan. Enggak gitu, Pak. Itu memang rumus, Pak. Ya, Kenapa kok harus dikuadratkan? Dia kan rumus sebut. ya nanti ini rumus matematika dan statistika Ya Allah. itu sudah dilakukan pengujian berkali-kali dan kebetulan nanti membutuhkan di rumusnya itu membutuhkan skor total dari X kuadrat. Rumus yang dipakai nanti itu ini, rumus yang dipakai kemarin itu kan korelasi produk momen yang dipakai untuk mendapatkan validitas setiap butir pertanyaan yang bentuknya kuesioner. Untuk bentuk kuesioner yang berupa tes, uji validitasnya tidak pakai korelasi produk momen, tapi uji validitasnya itu pakai korelasi poin biserial, disingkat PBI. R korelasi, PBI poin biserial. Nah, pakar yang menyusun rumus korelasi poin biserial itu menghasilkan rumus untuk mendapatkan RPBI, maka diperoleh dari MP dikurangi MT dibagi SD standar deviation dari total skor dikalikan akar dari P dibagi Q. Nah ini rumusnya. Kalau rumus korelasi produk momen masih ingat? Biar ingat, biar bisa membedakan aja ya. Ini rumusnya yang kemarin. Ini rumus korelasi produk momen dari Carl Pearson yang kemarin kita sebut sebagai PPM, Pearson Product Moment. Nah, ini rumusnya. Untuk mendapatkan nilai RxY itu diperoleh dari ini. Nah sekarang kita pakai rumus poin biserial, bukan PPM ya. Kita pakai PBI, poin biserial. Ini rumusnya. Tapi nanti untuk mendapatkan skor dari standar deviasinya T, itu kita perlu pakai rumus standar deviasi juga. SDT itu diperoleh dari ini, rumus ini. Rumusnya ini. Akar sigma X T kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung sigma X T dibagi N yang dikuadratkan. Ini rumusnya. Mau praktek? Dikuat.